Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Sehat selalu dan sukses dalam melaksanakan aktivitasnya. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan kelanjutan tentang vektor. Sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana cara menggambar vektor, menggambar penjumlahan dan pengurangan vektor. Maka masuklah kita pada materi yang berupa aljabar vektor. Maka untuk pengantar materi ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama itu tentang vektor nol. Jadi ada yang disebut vektor nol. Kita lihat definisi dari vektor nol ini adalah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berimpit. Itu disebut vektor nol. Untuk penulisan dari vektor nol sendiri itu adalah AA atau kan berawal dari titik yang sama dan berakhir pada titik yang sama. Nah, itu disebut dengan vektor nol. Kalau hurufnya sama, itu disebut vektor nol atau nol ada vektor di atasnya. Jadi vektor nol ini belum jelas berapa kemana arahnya dan dia panjangnya adalah nol. Jadi hanya berupa titik gitu. Yang kedua, materi yang kedua itu adalah tentang besar atau panjang vektor itu dilambangkan dengan ini bar ini. Ada garis seperti tanda mutlak. Itu di vektor mutlak itu disebut panjang vektor seperti ini panjang. Ini disebut panjang vektor AB atau disebut juga panjang vektor A ya. Jadi ada bar seperti atau garis seperti vektor seperti mutlak itu pada vektor disebut panjang vektor. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang kesamaan antara dua vektor. Jadi dua vektor itu dikatakan sama. Nah, jadi kata keywordnya di sini dikatakan sama apabila panjang ini dan arahnya sama, itu dikatakan kesamaan dua vektor. Jadi tidak melihat apakah dia berimpit ya, cukup kita hanya melihat dia arahnya sama dan panjangnya sama, itu disebut vektornya sama. Seperti halnya pada gambar ini, AB dari titik A ke titik B itu sama dengan vektor CD ya. Itu dikatakan sama karena memiliki arah dan eh, panjang yang sama, sehingga karena itu mereka menyebabkan mereka ini sejajar. Jadi vektornya sejajar jadinya karena panjang dan arahnya sama. Jadi perlu diingat bahwa vektor tidak tergantung pada letak, tapi tergantung pada panjang dan arahnya ya. Jadi panjang vektor AB itu pasti sama dengan panjang vektor BA. AB dengan BA itu panjangnya sama ya kalau untuk masalah panjang, tidak memperhatikan arah. Jadi vektor itu sama apabila dia lihat dari arah dan panjangnya. Jika vektornya titik ujung pangkalnya berlawanan arah, itu disebut vektor min AB ya. Berarti arahnya berbeda. Seperti di sini AB. Nah, kalau kita buat dia BA, berlaku seperti ini ya. AB, vektor AB itu berlawanan arah dengan vektor BA. Bisa kita tulis min BA ya. Min BA. Ini berlaku juga untuk semua vektor ya. Misalnya PQ itu sama saja dengan min PQ. Ya, arahnya maksudnya arahnya berbeda. Ada tanda min di depannya ya. Jadi semua vektor akan berlaku AB itu sama dengan min BA. Misalnya MN. Itu MN bisa kita buat dia menjadi min NM. Ya. Tinggal kita letakkan min dan posisi titiknya kita rubah posisinya. Oke, ini untuk penulisan vektor antara kesamaan dua vektor. Kemudian kita lihat penjumlahan dua vektor. Akan kita bahas di sini. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan aturan segitiga saja yang lebih mudah. Jadi ini ada penjumlahan dua vektor hanya dengan menggunakan aturan segitiga saja. Ya, jadi misalnya kita punya titik ya. Misalnya punya titik A dan ada titik B misalnya di sini. Dan ada juga titik C. Nah, vektor AB misalnya berarti dari titik A ke titik B. Vektor AB. Nah, ini vektor AB ya. Kemudian kita punya juga vektor BC, berarti A ke C.
Nah, dengan menggunakan aturan segitiga, kita tahu bahwa hasil atau resultan dari penjumlahan vektor ini adalah pangkal dari vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, seperti ini. Dapat kita simpulkan bahwa vektor AB ditambah dengan vektor BC, ini ya, AB tambah BC dengan menggunakan aturan segitiga, resultannya BC ya. Hasil penjumlahannya adalah berupa vektor dari titik A ke titik C, vektor AC. Oke. Makanya itulah dibahas sebelumnya, bagaimana menggunakan aturan segitiga, kita gambarkan bagaimana hasilnya, juga kita telah bahas pada materi sebelumnya. Jadi berlaku untuk penjumlahan vektor ya. Semua berlaku, ini AB tambah BC sama dengan AC. Pada prinsipnya ini menggunakan sifat dari penjumlahan metode segitiga. Nah, bagaimana kalau selisih atau pengurangan dua vektor? Prinsipnya sama persis ya, seperti pada prinsip aturan segitiga. Prinsipnya sama persis dengan aturan segitiga, hanya saja salah satu vektor berlawanan arah. Jadi karena berlawanan arah, dia pasti pangkalnya itu selalu sama ya, pangkalnya ini selalu sama. Untuk pembuktiannya sendiri, ini misalnya titik A ya, tidak jelas A nya, ini titik A, kita jelaskan. Nah, bagaimana hasil pengurangan dari AB dikurang AC? Kita akan coba buktikan ini ya, kita akan coba buktikan bahwa AB dikurang AC itu hasilnya adalah CB. Dari mana datangnya? Nah, coba perhatikan di sini ada vektor AB, kita tulis dulu vektor AB. Nah, di sini kan ada min AC. Nah, min AC itu sendiri bisa kita buat dia positif CA ya. Ya kan, dia berlawanan arah. Kita tinggal ganti saja tandanya bahwa AC itu sama saja dengan CA. Nah, kemudian dengan aturan segitiga sebaiknya berimpit ya, seperti ini AB BC. Kalau dari AB tambah CA nih, ada nggak kemungkinan kita bisa membuatnya berimpit antara ujung vektor dengan pangkal vektor? Coba lihat di sini bahwa CA dengan AB bisa ya. Tinggal kita bisa pindahkan posisi. CA tambah AB ya. Seperti halnya bagan yang di sini, bahwa B-nya hilang, tinggallah ini. Kalau yang di sini A-nya hilang, berarti tinggallah di sini adalah CB. Oke. Masih dengan menggunakan prinsip dari penjumlahan vektor berdasarkan aturan segitiga ya. Dan kita juga memanfaatkan informasi sebelumnya bahwa AB itu sama dengan min BA. Bahwa kalau min AC ini bisa kita ganti dia positif CA ya. Dan selanjutnya kita gunakan aturan segitiga. Oke. Ini ya. CA tambah AB hilang, A-nya tinggal CB. Oke, berarti arahnya ke sini ya. Oke. Seperti itu kalau untuk pengurangan vektor, intinya kita alihkan saja vektor min itu menjadi positif ya. Kemudian ada juga disebut vektor posisi di sini ya. Vektor posisi itu adalah dari posisi dari titik A terhadap pusatnya O yang ini ya. Misalnya OA itu digambar atau dilambangkan dengan A kecil, ada tanda garis vektor di atasnya. Misalnya posisi titik A, B, dan C terhadap pusat di sini. Jadi selalu berpatokan pada pusat. Makanya ketika kita menggambar di GeoGebra pasti berasal dari pusatnya itu sendiri ya. Dari koordinat titik pusat. Misalnya OA berarti dilambangkan A kecil, OB itu dilambangkan dengan B kecil, OC dengan C kecil. Jadi intinya vektor posisi ini dia menentukan posisi berpatokan pada titik pusat atau ya pusat dari
koordinat kartesiusnya, titik O ya. Makanya disebut dengan vektor posisi. Dengan menggunakan informasi vektor posisi ini bisa kita kembangkan nilai ilmu-ilmu vektor. Misalnya bisa kita membuat bahwa misalnya AB itu sama dengan vektor B kecil dikurang A kecil. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, di sini ada kita buat di sini penjelasannya bahwa ini. Misalnya kita punya ada titik A ya, titik A dan titik B. Ini berlaku untuk semua vektor ya. Jadi, misalnya vektor PQ itu sama dengan Q kurang P. Nah, misalnya di sini kita punya titik A. Misalnya kita punya titik A di sini dan ada juga titik B. Nah, vektor AB yang ini ya. Ini. Oke. Misalnya di sini titik O. Nah, biar lebih jelas lah gambar ya vektornya, titik B-nya di sini saja biar lebih nampak bentuknya. Oke. Di sini vektor posisinya ini dilambangkan dengan A kecil. Oke. Kemudian ini AB yang akan kita cari nanti mencari vektor posisinya. Dan di sini OB. Ya, berdasarkan keterangan dari vektor posisi bahwa jarak dari titik O ke B ini bisa kita lambangkan dengan B kecil. Nah, kembali kita gunakan aturan segitiga bahwa OA ditambah AB itu sama dengan apa kira-kira? Nah, OA tambah AB itu sama dengan OB ya. Dengan aturan segitiga ya. Sama dengan OB. Nah, berarti kita mencari nilai A, AB itu sama dengan OB kurang OA. Oke. Nah, coba kita perhatikan lagi kalau OB itu adalah B kecil. Oke. Dan OA itu adalah A kecil. B kurang A. Nah, jadi dengan menggunakan informasi ini berlaku untuk semua vektor ya. Misalnya kita punya vektor PQ. Berarti bisa kita buat P kecil dikurang Q kecil dikurang P kecil. Jadi kebalikannya. AB berarti B kurang A. Kalau MN, N kurang M ya, dan seterusnya. Seperti itu untuk vektor posisi. Kita bisa kembangkan ini untuk semua vektor MN, PQ dan segala macam bisa kita buat vektornya, kita rubah bentuknya A kecil dan B kecil. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang terakhir yaitu tentang teorema titik tengah. Bahwa jika titik A dan B merupakan vektor posisi dari A, ini dia OA, ada OB terhadap pusat O, maka vektor posisi dari titik M ini kepanjangan dari middle atau titik tengah ya. Makanya dibuat di sini M merupakan titik tengah dari AB ya di sini. Bahwa panjang AM dan panjang MB itu sama ya. Itu dikatakan titik tengah. Jadi M itu titik tengah dari AB. Nah, coba kita buktikan bersama bahwa AB itu kan sesuai dengan informasi yang ini, AB itu sama dengan B kurang A ya. Berdasarkan teorema vektor posisi tadi. Karena dia titik tengah, M ini adalah titik tengah dari AB, bahwa AM dengan MB itu sama. Berarti AM itu sendiri adalah setengah dari AB ya, setengah dari AB. Sepakat ya? AM itu adalah setengah dari AB. Nah, bahwa AM itu sama dengan setengah B kurang A ya. Oke. Perhatikan di sini OM ini diperoleh dari OA tambah AM dengan aturan segitiga ya. OA ditambah AM ya. Di sini dia OA tambah AM. Bahwa OA itu adalah vektor posisi yaitu A kecil, dan AM telah kita dapatkan bahwa dia setengah B kurang A. Kemudian kita proses, ini setengah B dikurang setengah A ya. Oke, dari mana datangnya ini? Boleh kita buat dulu bahwa di sini A kecil ditambah
setengah B. Ini langsung Bapak ketik aja bercepat ya. Dikurang setengah A ya. Setengah A. Nah, B ini tidak ada kawannya, kita pisahkan saja. Di sini ada 1A, di sini ada juga min setengah A. Bisa kita jumlahkan, 1 dikurang setengah adalah setengah ya. Setengah A ditambah setengah B. Tambah setengah B ya. Nah, karena dia setengah, bisa kita keluarkan setengahnya. Kita keluarkan setengah A tambah B. Oke. A tambah B. Nah, jadi berlaku untuk semua titik tengah ya. Jadi misal diketahui titik M adalah titik tengah dari AB, bisa kita cari M kecil ya. Atau vektor dari M-nya, titik tengahnya, middle-nya, setengah dari yang mengapit itu. Dari yang mengapit titik tengah tersebut. Nah, ini untuk penjelasan materinya. Selanjutnya akan kita bahas beberapa contoh soal yang akan, setelah contoh soal ini akan ada latihan yang harus Anda kerjakan di Google Form ya. Mohon ini betul-betul dipahami prosesnya. Kita tampilkan dulu semua soal. Baik, kita mulai contoh soal yang pertama, bahwa kita harus mencari hasil penjumlahan AB tambah DC tambah BB tambah CA. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita kembali dengan menggunakan aturan segitiga tanpa harus menggambarkan. Makanya di sini dengan aturan aljabar ya. Lebih banyak kita menggunakan prinsip aljabar. Tidak perlu menggambar-menggambar lagi secara geometris seperti yang lalu. Ini bisa kita kerjakan dengan mudah. Nah, kita kembali pada prinsip dari segitiga. Prinsip segitiga, kita harus meletakkan ujung dari vektor pertama ke pangkal vektor kedua. Kalau kita lihat AB dengan DC ini tidak terhubung langsung ya. Jadi kita lihat yang memungkinkan. Di sini ada AB dan di sini ada BB. Kita kumpulkan saja. Oke. Berarti kita tulis AB ditambah BD. Nah, coba kita lihat di sini bahwa di sini ada DC dan ada di sini CA ya. Tambah DC, ada DC dan ditambah dengan CA ya. CA. Nah, karena di sini bersama ya vektor, di sini titik C sama C dan di sini ada B dengan B. Berdasarkan aturan segitiga tadi telah kita tulis bahwa AB tambah BD ini hasilnya adalah AD, oke. Dan di sini DC tambah CA hasilnya adalah, ada yang tahu? Oke, bagus, adalah DA ya. Nah, dan di sini masih ada yang sama AD-DA. Maka hasil penjumlahannya adalah berupa vektor AA ya. Nah, vektor AA itu sendiri tinggal kita ingat bahwa jika dia hurufnya sama berarti dia merupakan vektor 0. Berarti jawabannya yang tepat dari soal ini adalah yang ini C ya. Nah, alangkah baiknya silakan Anda mencoba dulu soal-soalnya sebelum dijelaskan. Jadi di pause dulu mungkin, baru jika terbentuk baru dilanjutkan videonya. Nah, coba kita lihat soal yang kedua. Diberikan jajar genjang ABCD, pusatnya di O, bahwa diketahui di sini AB adalah vektor A dan AD adalah vektor B. Tuliskan dalam bentuk A dan B untuk setiap vektor berikut ini. Coba kita lihat BC. Coba kita lihat BC ini sama persis, ini materi tentang kesamaan vektor ya, bahwa arahnya sama dengan vektor AD, bahwa BC sama dengan vektor AD. Berarti bisa kita tulis bahwa yang A itu, ya ini yang A, bahwa BC itu sama dengan vektor BC ya. BC itu sama dengan vektor AD. Oke. Kita hanya diminta untuk membuat dalam bentuk vektor A dan B ya, dari semua vektor yang diberikan.
BC itu sama dengan AD, sementara AD itu sendiri itu sama dengan B ya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau seandainya yang ditanya CB, berarti kan ini B ke C. Kalau C ke B berarti itu hasilnya adalah min B. Ya, min B ya. Karena arahnya berbeda. Kita hanya membuat bentuknya seperti itu. Coba kita lihat yang kedua, CD. CD. Ini sama enggak dengan vektor BA? Oke, sama kan? Berarti kita tulis dulu bahwa CD itu sama dengan vektor BA. Nah, BA. Nah, sementara yang diketahui di soal adalah hanya AB. AB itu A kecil. Berarti kalau BA, berarti min arahnya berbeda ya. Arahnya berbeda berarti di sini min A. Oke. Kemudian kita coba lihat yang ketiga. Kita ditanya vektor AC. AC berarti garis ini ya. Nah, ada beberapa pilihan bisa kita mencarinya. Bisa jadi AB tambah BC, atau bisa juga AD ditambah DC, atau bisa juga pilihan yang lainnya bisa kita coba ini. Cuma dua pilihan ya untuk mencari AC, AD tambah DC, atau dari AB tambah BC ya. Nah, untuk itu yang kita arahkan ke dalam bentuk vektor A kecil dan B kecil, berarti AB. Oke, AC ya maksudnya. Nah, AC bisa kita buat dari sinilah ya. AD ditambah DC sama dengan AD ditambah DC tambah dengan DC. Nah, bahwa AD itu sendiri adalah vektor B kecil. Jadi kita diminta dalam bentuk vektor A dan B ya, A kecil dan B kecil, ditambah DC. Nah, coba kita lihat DC itu sama dengan vektor AB ya. DC itu sama dengan vektor AB. Berarti vektor AB itu sendiri adalah A kecil. Nah, ini vektor A ya. Oke. Berarti bisa kita tulis bahwa di sini bahwa vektor AC itu sama dengan A kecil tambah B kecil. Oke. Ini vektor AC. A kecil ditambah B kecil. Nah, untuk satu lagi yang ditanya adalah vektor OA. Ini yang D ya. Vektor OA. Coba kita perhatikan vektor OA itu adalah setengah dari AC. Ya kan? Setengah dari AC. Nah, AC itu sendiri telah kita dapatkan pada poin yang C ya. Bahwa OA itu bisa kita buat dia menjadi AC itu adalah vektor AC itu A kecil ditambah B kecil. A tambah B. Oke. Nah, sesuai yang diminta oleh soal, kita hanya diminta untuk mengarahkannya dalam bentuk vektor A kecil dan B kecil untuk setiap ekspresi yang diberikan ini. Oke, baik, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Semakin menarik soalnya ya. Di sini saja. Pada gambar berikut, AX itu, ingat AX beda maknanya AX dengan XA. Kalau di sini kita ketahui AX berarti itu A, diberikan keterangannya itu A kecil. Kalau nanti XA berarti dia min A ya, jadi tinggal tengok arahnya. Kalau AY itu B. Kemudian bahwa AB itu sama dengan 3A, berarti ini. Nah, berarti panjang AB itu sama dengan 3 kalinya panjang XA ya, panjang AB. Itu maknanya. Kemudian AC yang ini adalah 3 kali B. B itu sendiri kita tahu bahwa B itu adalah AY ya.
dan M adalah titik tengah dari garis BC. Yang ditanyakan di sini, nyatakan dalam bentuk vektor A dan B setiap bentuk di bawah ini. Yang pertama kita coba XY dulu ya. Yang pada soal yang pertama XY, vektor XY. Mungkin kalau Anda mau mencoba silahkan di pause dulu videonya. Kemudian untuk memastikan kebenaran jawaban baru diputar lagi. Nah, kita bahas bahwa XY itu sendiri, ini XY, bisa kita buat dari penjumlahan XA tambah AY ya. XA ditambah dengan AY ya, berdasarkan penjumlahan vektor. Nah, XA itu sendiri adalah min A ya. Kan kita tahu bahwa AX itu adalah A. Kalau XA itu berarti min A kecil ya. Min A. Kemudian AY itu B ya, tidak ada berubah ya. Berarti min A tambah B. Atau bisa kita tulis dia menjadi B dikurang A. B dikurang A. Oke. Kemudian yang kedua, yang B. Yang ditanya adalah vektor BC. BC. Nah, BC itu sendiri bisa kita buat dari penjumlahan BA ditambah AC ya. Sesuai dengan aturan segitiga saja kita gunakan. BC itu sama dengan BA, dan Bapak sarankan untuk gunakanlah yang telah diketahui ya. Jadi yang belum diketahui kita abaikan saja. BA tambah AC. Tambah AC. Oke. Kita tahu bahwa AB di sini 3A. Berarti kalau dia BA berarti kan berlawanan arah. Berarti di sini min 3A, A kecil. Ditambah AC. AC itu 3B, tidak berubah ya. AC ditambah 3B. Nah, ini bentuk ini bisa kita sederhanakan. Kita pindahkan posisinya ya. Kita pindahkan posisi biar lebih mudah. Itu sama dengan 3B dikurang 3A saja ya. 3A. Oke. Nah, berarti tinggal kita keluarkan 3-nya. 3 dalam kurung B kurang A. Oke. 3B kurang A. Mudah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah XC. Coba kita tulis gambarnya di sini atau kita gariskan saja. XC itu ke sini ya. Oke, tidak lurus. XC yang ini ya. Nah, coba kita lihat yang XC ini bisa kita buat penjumlahannya dari XB ditambah BC ya. Atau bisa juga dari XA ditambah AC. Nah, kalau kita pakai XB tambah BC bisa juga hasilnya ya, sama juga nanti hasilnya. Sementara BC di sini agak angkanya lumayan besar, tidak apa-apa. Bisa juga kita pakai alternatif lain untuk mencari XC itu adalah XA tambah AC. Coba Anda buktikan dengan cara yang satu lagi, yang XB tambah BC pasti hasilnya sama nanti ya. XC itu kita buat XA ditambah AC ya, tambah AC. Nah, XA itu sendiri kita tahu bahwa AX itu adalah A. Kalau XA itu adalah min A ya, min A ditambah AC. AC itu adalah sama dengan 3B. 3B. Nah, berarti di sini sama saja kita buat 3B dikurang A ya. Oke. Nah, boleh Anda coba dengan menggunakan ini. XB ditambah BC. Pasti hasilnya nanti juga sama 3B kurang A. Coba di pause dulu videonya dan coba dibuktikan dengan jalur yang berbeda ya. Karena BC ini lumayan 3B kurang 3A. Mungkin dirasa angkanya lebih sulit. Kita pilih saja jalan yang lebih mudah. Oke, ini untuk soal nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut soal yang keempat. Makin menarik ya soalnya. Pada gambar persegi berikut ini
ada persegi ABCD, P dan Q titik tengah dari DC dan BC. Kita harus buktikan bahwa CP tambah CQ itu sama dengan setengah CA. Coba kita gambarkan di sini CA. Kita coba gambarkan. Ini CA ya. CA itu bisa kita buat dari penjumlahan CP tambah PA. Kemudian atau bisa juga CD tambah DA. Atau bisa juga kita buat dari CQ tambah QA. Atau bisa juga kita buat dari CB tambah BA. Nah, ada banyak jalan yang bisa kita gunakan di sini, tapi Bapak akan mencoba jalan yang sedikit lebih bisa menambah wawasan kita dalam mengerjakannya. Bapak pakai yang ini, bahwa CA itu kita pakai ini CD tambah DA ya. Boleh kita buat CD ditambah DA itu sama dengan CA ya. Oke, sama dengan CA. Nah, CD itu sendiri adalah hasil penjumlahan dari CP tambah PD ya. CP tambah PD tambah PD. Nah, karena di sini ada DA ya. DA. Coba kita lihat di sini bahwa DA itu sama dengan CB ya. Kita harus ada unsur CQ di dalamnya ya, karena di sini ada CQ. Yang kita pakai di sini adalah DA ya. Nah, bahwa DA itu kan sama dengan CB. Sama dengan CB. Oke. Itu sama dengan CA. Nah, oke, kita uraikan lagi CB ini, bahwa CP ditambah PD. Nah, coba kita lihat PD itu sendiri adalah kan sama dengan CP ya, 2 kali CP maksudnya ya, bahwa CD itu bisa kita buat 2 kali CP, tapi kita tuliskan saja bahwa PD itu sama dengan CP ya, kita tuliskan saja CP. Dan CB itu sendiri bisa kita buat dari CQ tambah QB ya, CQ ditambah QB. Nah, oke, perhatikan di sini bahwa CQ kita kan tidak ada menginginkan QB ya, karena dalam pembuktian ini tidak ada QB, hanya berupa CQ. Berarti bagaimana CQ ini bisa hilang? Nah, bagaimana CQ bisa hilang? Bahwa CQ itu sendiri, CQ itu sama dengan vektor QB. Bahwa oke, di sini CP tambah CP langsung saja kita buat 2CP ya. 2CP. Kemudian ditambah dengan ini CQ tambah CQ juga ya. Ditambah dengan CQ. CQ itu sama dengan CA. Oke. Bahwa di sini CQ tambah CQ sudah bisa kita buat 2 CQ ya. Berarti 2 CP ditambah 2 CQ itu sama dengan CA ya. Sama dengan CA. Nah, 2-nya bisa kita keluarkan. 2 dalam kurung CP ditambah CQ jadinya ya. Tambah CQ. Itu sama dengan CA. Oke. Berarti CP tambah CQ itu sendiri CP tambah CQ CP tambah CQ itu sama dengan CA. Sama dengan setengah CA ya. Setengah CA. Oke, sudah terbukti. Oke. Sudah benar.
Nah, bagaimana kita melibatkan CP dengan ceki ini untuk mencari panjang CA? Ya, kita harus menggunakan berbagai teknik-teknik manipulasi dalam mengerjakannya. Oke, silakan berlatih-latih. Sedang azan, sekarang kita istirahat sebentar, nanti setelah sholat baru kita akan lanjutkan ya. Untuk videonya silakan sholat dulu. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir, bahwa di sini pada persegi panjang OPQR, tanpa kita harus menggambarkannya, kita hanya menyelesaikannya dengan aljabar. M titik tengah dari QR dan N titik tengah dari PR. Jika U sama dengan OP dan V sama dengan OQ, maka MN sama dengan. Oke. Coba kita perhatikan di sini dengan menggunakan teorema titik tengah ya, yang telah dijabarkan tadi. M titik tengah dari QR titik tengah dari QR maka itu bisa kita buat karena dia titik tengah, M kecil seperti yang telah dijabarkan tadi itu sama dengan setengah dari Q kecil ditambah dengan R kecil. Oke, R kecil ya. Nah, satu lagi bahwa dan N itu titik tengah dari, ini pergerakan dari tabel pennya agak lama ya, mohon dimaklumi saja. Titik tengah, padahal Bapak sudah menuliskannya lumayan cepat di sini. Tengah dari PR. Nah, berdasarkan teorema titik tengah bahwa itu N kecil itu sama dengan setengah dari, berdasarkan huruf itu aja ya, setengah dari P kecil P ditambah dengan R. Oke. Nah, ditanya MN ya, MN. Nah, tanpa kita perlu menggambarkan, kita bisa menyelesaikannya secara aljabar ya, bahwa MN itu berdasarkan teorema vektor posisi bisa kita buat dia menjadi setengah dari MN itu sama dengan N kecil dikurang M kecil ya. Oke, kan kita tahu bahwa tadi vektor AB itu bisa kita buat B kurang A ya, B kecil dikurang A kecil. Kalau MN bisa kita buat dia menjadi N kecil dikurang M kecil. Nah, informasi nilai N ini sudah kita dapatkan bahwa di sini N itu dengan setengah P tambah R ya. Tinggal kita substitusikan ke sini. Setengah P tambah R, P tambah R, kemudian dikurang setengah ini ya, M itu sama setengah Q tambah R, setengah Q tambah R. Nah, tinggal kita proses di sini bahwa ini sama dengan setengah P ditambah setengah R dikurang setengah Q dikurang setengah R. Oke. Nah, di sini bisa habis setengah R dengan setengah R-nya bisa habis, setengah R. Dapatlah di sini setengah P dikurang setengah Q. Nah, ingat di sini P kecil itu kan sama dengan vektor posisi OP ya, dan Q itu sama dengan vektor posisi dari OQ. Nah, berarti setengah P kecil itu bisa kita buat dengan OP.
ya, OP dikurang setengah OQ. OQ. Oke. Nah, OP itu sendiri itu sama dengan U ya. OP dari informasi soalnya U sama dengan OP dan V sama dengan OQ. Berarti itu sama dengan setengah OP itu sama dengan U ya. U dikurang setengah. Sementara OQ itu sama dengan V. Oke. Nah, jadi dapatlah di sini bahwa MN itu setengah U dikurang setengah V. Setengah U dikurang setengah V terdapat pada option yang C. Oke. Sampai di sini penjelasan materi kita tentang vektor aljabar. Silakan Anda ulang-ulang bagian yang tidak dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, silakan boleh juga bertanya kepada Bapak langsung melalui chat WA, pasti Bapak akan tanggapi. Untuk itu setelah ini akan ada latihan karena Bapak tidak bisa masuk pada pertemuan hari ini. Silakan kerjakan ada 10 soal tentang 5 soal ya. 5 soal tentang vektor aljabar. Jawaban yang ada di situ ataupun tugas yang ada di situ itu sebagai bukti kehadiran pada hari ini. Sebagai bukti kehadiran pada hari ini, batasnya cukup sampai jam 12 karena cuma hanya 5 soal ya yang perlu dijawab. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.